Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hadirin pemirsa Muda TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan ini kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang kita nikmati senantiasa memberikan keberkahan dan memberikan manfaat. Selanjutnya berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sobat muda yang kami banggakan, pada kesempatan ini kita akan membahas dalam waktu yang relatif singkat tausiah menjelang berbuka puasa di bawah tajuk membumikan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hirak. Ayat yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Sedangkan yang terakhir adalah surah Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita di dunia ini harus berpedoman kepada Al-Quran sebagai kitab suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat muda sekalian, secara garis besar Al-Quran berisi pertama hal-hal yang terkait dengan akidah, yang kedua hal-hal yang terkait dengan ibadah, yang ketiga hal-hal yang terkait dengan muamalah, dan yang keempat hal yang terkait dengan sejarah masa lalu. Di saat Al-Quran berbicara tentang akidah, hampir seluruh ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada periode Makkah atau surat Makkiyah berisi tentang bagaimana penanaman akidah kepada umat pada waktu itu. Karena kita tahu di saat seperti itu, zaman jahiliyah, banyak sekali patung berhala yang menjadi sembahan umat pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu menurunkan Al-Qur'an terkait dengan nilai-nilai akidah umat pada waktu itu. Yang kedua, Al-Quran berisi hal-hal tentang ibadah. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diperjelas oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti pelaksanaan ibadah puasa ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang terkait dengan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teknis pelaksanaan ibadah semua itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu berisi hal-hal terkait dengan muamalah. Bagaimana kegiatan manusia di atas permukaan bumi ini. Bagaimana dia harus menjalin hubungan silaturahim antar sesama. Bagaimana dia berusaha di dunia ini. Fa iza qudatis shalah fantashiru fil ard. Di saat engkau telah selesai mendirikan sholat, maka bertebarlah di atas permukaan bumi ini.
Carilah karunia Allah, ambil rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berprofesi sebagai seorang saudagar, sebagai seorang pedagang, maka jadilah pedagang yang jujur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu berisi tentang hal-hal yang terkait dengan sejarah. Memang Al-Quran bukanlah kitab sejarah, tetapi banyak sekali Al-Quran menceritakan sejarah masa lalu untuk pelajaran bagi kita hari ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentenggelamkan Fir'aun di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa, hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan penderitaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Bagaimana pula Allah menceritakan Ibrahim ini harus mengorbankan anaknya demi ketakwaan dan patuhnya hamba Allah Habibullah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali cerita-cerita lain, termasuk juga bagaimana tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak berhasil sama sekali. Alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Itulah diantara isi secara umum Al-Quran. Untuk itu kepada kita semua, para sobat muda dimanapun bisa mendengarkan tayangan ini, mari bersama-sama kita bumikan Al-Quran dalam keluarga kita. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah tanggamu dengan membaca Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai obat, asyfa'ul qulub. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah jiwa kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Demikianlah beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita dan menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Terakhir, kami sampaikan kepada kita semua dari Studio Muda TV Pekanbaru, kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.